Ibu minta satu orang pimpin doa. Terima kasih buat tadi Bangsa yang sudah kita dalam doa. Sebelum itu Ibu mau tanya, jumlah siswa di dalam sini berapa orang? 12 orang Ibu. Yang lain berapa orang? 6 orang Ibu. Yang lain kemana? Sakit Ibu. Sakit apa Ibu? Ada juga izin Ibu. Kita lihat. Oke, baik. Kita langsung masuk pada materi kita pada hari ini tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang dapat mengatasi dan menjelaskan konsep dasar kesetimbangan benda tegar, dan juga dapat menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar dan melakukan percobaan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Nah, kita langsung pada materi kesetimbangan benda tegar. Nah, kita mulai dengan apa itu pengertian dari kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan benda tegar di sini, kesetimbangan adalah suatu benda yang berada dalam posisi seimbang sehingga benda tetap stabil. Mungkin dari adik-adik ada yang mau menambahkan tentang apa itu kesetimbangan benda tegar? Oke, kita akan melanjutkan ke berikut tentang konsep penting dalam benda tegar. Nah, konsep penting dalam benda tegar itu ada pusat massa dan titik berat. Nah, Ibu minta dua orang untuk membacakan kita tentang pusat massa dan titik berat. Yang pertama, mungkin Ibu Rina. Baik Ibu, saya akan membacakan tentang pusat massa. Pusat massa adalah seluruh massa benda atau sekumpulan partikel yang dianggap terkonsentrasi. Yang kedua mungkin Adiana bisa membacakan. Yang kedua, titik berat. Titik berat merupakan resultan dari semua gaya gravitasi berarah ke bawah dari semua partikel, dan resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal. Ya, pusat benda itu biasanya adik-adik bisa lihat ini pengungkit atau jungkir-jungkir itu namanya pusat benda. Titik berat seperti gravitasi pada partikel penyusun benda. Kita akan lanjut ke jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Ada yang pertama stabil, yang kedua labil, dan yang ketiga netral. Nah, siapa yang tahu kesetimbangan stabil? Pengertian dari kesetimbangan stabil. Adik-adik, kesetimbangan stabil adalah keseimbangan benda ketika benda diberikan gaya atau gangguan kecil yang kemudian dihilangkan, maka benda itu akan seperti kembali ke posisi semula. Ya, ada yang tahu keseimbangan labil? Oke, silakan. Keseimbangan labil yaitu keseimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya
buat kecil, kemudian dihilangkan, maka benda itu dapat kembali ke posisi semula. Ada yang tahu keseimbangan netral? Ya, Keseimbangan netral adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat benda. ya, yang dikatakan adik ini itu betul. Keseimbangan netral atau biasa juga disebut dengan keseimbangan indiferen adalah jika sebuah benda diberikan sedikit gangguan, maka benda tersebut tidak akan mengalami perubahan titik berat benda atau keseimbangan benda. Kita akan masuk dalam persamaan keseimbangan benda tegak. Nah, persamaan benda tegak di sini itu ada momen gaya, ada gerakan translasi rotasi, ada gaya desek dan gaya berat. Yang persamaan yang pertama itu momen gaya. Dengan persamaan torsi sama dengan F kali R. Dengan keterangan F sama dengan gaya, R sama dengan jarak, dengan satuan meter, torsi sama dengan momen gaya atau torsi. Dengan satuan nanometer. Ada gaya yang kedua, gaya gerakan translasi. Dan rotasi. Dengan persamaan sigma F Fx sama dengan 0 atau sigma F Y sama dengan 0. Yang ketiga, gaya desek. F sama dengan mu kali dengan keterangan S sama dengan gaya gesek dengan satuan Newton, mu koefisien gaya, persamaan yang keempat, gaya berat. Dengan persamaan W sama dengan M kali G. Nah, dari 4 persamaan di sini kita ambil salah satu contoh dari persamaan gaya berat benda. Salah satu contoh dari persamaan gaya berat benda itu, Ibu hapus ini ya.
ketahui massa 1 kilogram dan gravitasi bumi itu 10 kilogram. Jadi gravitasi selalu 10 meter per sekon. Jadi yang ditanya itu berat benda atau W. Jadi W sama dengan M kali G, dan di sini 1 kali 10 meter per sekon, dan hasilnya betul 10 kilogram meter per sekon. Kita beri hapus kepala di sini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke syarat benda dalam keadaan setimbang. Itu ada kesetimbangan gaya. Yang pertama itu ada gaya translasi, dan yang kedua itu ada kesetimbangan rotasi. Nah, kesetimbangan translasi itu syarat benda agar berada dalam keadaan setimbang, maka benda harus memenuhi persamaan hukum Newton. Yang kedua itu kesetimbangan rotasi. Nah, kesetimbangan rotasi itu sebuah benda akan dikatakan setimbang jika resultan gaya yang dialami benda adalah 0. Nah, kita akan masuk dalam penerapan atau percobaan membuat alat peraga, dan ibu minta adik-adik bikin 2 kelompok supaya bisa melakukan percobaan peraga yang sudah disediakan. Dan di sini ibu minta untuk adik-adik bisa membuat kesimpulan tentang alat peraga yang ada di sini, apakah dia setimbang atau tidak. Nanti tulis nama. Ya, adik-adik bisa perhatikan alat peraga yang ada di depan sini. Ini adalah alat peraga, alat sederhana, itu kesetimbangan benda tegak. Nah, nanti adik-adik lihat di sini dan adik-adik mau membuat kesimpulan apakah dari alat peraga ini betul-betul dia setimbang atau tidak. Lalu yang sudah bisa lakukan. Sudah kok anak-anak? Belum ibu, sedikit lagi. Oke. Apanya yang sudah, apanya yang susah?
wisuda dari kelompok 1 presentasi laluan hasil dari alat peraga sederhana. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari alat peraga yang setelah kami amati dapat disimpulkan bahwa alat peraganya seimbang. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Kira terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari alat peraga yang dilakukan di bawah benda yang dilakukan itu timbang. Oke, beri aplaus kepada kelompok 2. Baik, alat peraga ini dia seimbang atau stabil ya. Nah, selain alat peraga dari ini ada penerapan lain, penerapan kehidupan sehari-hari dalam kesetimbangan benda tegak, itu ada ayunan yang diam seperti ini adik-adik, ayunan yang diam. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau usul saran? Sudah ibu baik. Materi kita hari ini sampai di sini, nanti kita bertemu